Halo semua, sering pusing nggak sih sama keuangan bisnis? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas skill paling dasar yang bisa mengubah cara kamu lihat bisnis. Nyatat transaksi keuangan yang benar. Yuk, kita bareng-bareng bangun fondasi yang kuat. Oke, kita langsung ke pertanyaan paling pentingnya. Bisnis kamu itu sebenarnya untung nggak sih? Jawabannya, tapi yang pasti ya, bukan kira-kira, itu cuma bisa ditemuin di satu tempat. Catatan keuangan yang rapi. Terus, kenapa sih nyatet beginian penting banget? Jawabannya simpel. Cuma dengan cara ini kita bisa tahu pasti kita untung atau rugi. Kita bisa ngontrol pengeluaran biar nggak boncos. Bisa misahin duit pribadi sama duit bisnis, ini penting banget. Urusan pajak juga jadi gampang, dan yang paling krusial, kita bisa lihat bisnis kita beneran tumbuh atau cuma gitu-gitu aja. Kalau nggak ada ini semua ya, kita cuma main tebak-tebakan aja. Biar gampang ngikutinnya, ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas pondasinya dulu. Terus, kita lihat aturan mainnya gimana. Habis itu, kita bedah prosesnya langkah demi langkah. Nggak lupa, kita bakal lihat contoh kasus biar kebayang. Dan terakhir, ada tips-tips jitu plus kesalahan yang sering terjadi biar kamu bisa hindarin. Oke, langsung aja kita masuk. Bagian 1, fondasi keuangan. Nah, sebelum jauh-jauh ngomongin cara nyatet, kita harus paham dulu, apa sih yang sebenarnya bisa disebut transaksi itu? Gini deh intinya, sebuah kejadian bisa dicatat sebagai transaksi keuangan kalau memenuhi 3 syarat ini sekaligus. Nggak bisa kurang. 1. Kejadian itu harus ngubah kondisi keuangan bisnis. 2. Harus bisa diukur pakai duit, ada nominalnya. Dan 3. Harus ada perubahan di salah satu dari 3 ini. Aset, utang, atau modal. Kalau salah satu aja nggak terpenuhi, ya itu belum bisa kita catat. Nah, sekarang kita udah tahu nih apa itu transaksi. Yuk lanjut ke bagian 2 buat belajar gimana cara nyatetnya. Soalnya ada aturan mainnya loh, dan ini berlaku di mana-mana. Biar makin jelas, lihat deh perbandingannya. Yang di kiri itu contoh transaksi beneran. Kita store modal, beli barang, dapat bayaran dari customer, atau bayar gaji. Ini semua jelas transaksi. Nah, yang di kanan ini bukan transaksi. Misalnya, bikin bisnis plan, atau nego harga sama supplier. Meskipun penting, ini belum dicatat karena, ya, belum ada duit yang gerak. Belum ada perubahan finansial. Oke, ini dia 4 pilar utamanya, 4 aturan wajib. Pertama, lengkap. Catat semuanya, jangan ada yang kelewat, sekecil apapun itu. Kedua, urut. Catatnya harus sesuai tanggal kejadian. Ketiga, double entry. Nah, ini kuncinya. Setiap transaksi itu pasti ngaruh ke minimal 2 akun. Inilah yang bikin sistem ini keren, jadi bisa saling cek. Dan yang terakhir, ada bukti. Tiap catatan wajib punya bukti, entah itu nota, invoice, atau kwitansi. Oke, jangan pusing dulu dengar kata debit dan kredit. Serius, ini lebih gampang dari yang kelihatan. Anggap aja ini kayak aturan plus dan minus dalam akuntansi. Gampangnya gini, kalau aset kayak uang kas sama beban itu bertambah, catatnya di debit. Sebaliknya, kalau utang, modal, sama pendapatan yang nambah, catatnya di kredit. Udah, itu aja dulu. Pahami logika dasarnya, nanti sisanya ngikutin kok. Nah, ini dia bagian yang ditunggu-tunggu. Kita masuk ke prakteknya di bagian 3. Kita bakal belajar gimana caranya nerjemahin sebuah kejadian bisnis jadi catatan yang rapi dan benar. Prosesnya itu selalu sama. Ada 5 langkah sakti ini. 1. Kenali dulu transaksinya. 2. Analisis efeknya ke keuangan kita. 3. Tentuin mana yang debit, mana yang kredit. 4. Catat di jurnal umum. Dan terakhir, pindahin ke buku besar. Nah, untuk sekarang kita fokus ke 4 langkah pertama dulu ya, biar kita lihat gimana ini jalan di dunia nyata. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita bikin ini jadi nyata di bagian 4. Kita bakal bedah contoh kasus yang super simpel tapi penting banget. Kasus pertama. Ini kejadian yang paling sering terjadi di awal bisnis. Si pemilik setor duit tunai 10 juta rupiah buat modal awal. Yuk kita bedah bareng-bareng. Apa yang terjadi? Jelas ya, bisnis dapat duit cash. Berarti akun yang kena imbasnya adalah kas, itu kan aset kita, dan modal pemilik, itu masuknya ekuitas. Ingat aturannya tadi? Aset bertambah, dicatat di debit. Jadi kas kita debit, modal juga bertambah. Kalau modal nambah, dicatatnya di kredit. Tuh kan, pas banget sama aturan tadi. Dan inilah hasilnya kalau udah dicatat di jurnal. Lihat deh, kas ada di sisi debit 10 juta dan modal pemilik di sisi kredit jumlahnya sama persis. Sempurna, seimbang, kanan dan kiri sama. Jelas banget kan alurnya? Oke, lanjut kasus kedua. Ini juga pasti dialami semua bisnis, bayar gaji karyawan. Misal, kita bayar 2 juta rupiah pakai uang tunai.
Caranya sama persis. Bisnis ngeluarin duit buat bayar gaji. Artinya, kita punya beban gaji dan beban ini bertambah. Jadi kita catat di debit. Nah, karena kita bayar pakai cash, artinya kas kita yang merupakan aset jadi berkurang kan? Kalau aset berkurang, dicatatnya di kredit. Tuh, pola pikirnya konsisten terus kan? Dan ini dia hasil catatannya. Beban gaji di debit 2 juta, kas di kredit 2 juta. Lihat kan, selalu balance, selalu seimbang. Gimana? Udah mulai kebayangkan polanya? Gampang kok. Oke, kita udah sampai di bagian terakhir nih. Bagian 5, tips dan kesalahan umum. Ini penting banget, biar kedepannya catatan kita selalu rapi dan akurat. Ini nih beberapa jebakan Batman yang harus banget dihindari. Pertama, jangan sepelekan transaksi kecil, beli materai pun harus dicatat. Kedua, jangan pernah campur duit pribadi sama bisnis, ini bahaya banget. Terus jangan main tebak-tebakan debit kredit, ikutin aturannya. Simpen semua bukti, dan yang terakhir, please, jangan ditunda-tunda. Numpuk dikit-dikit, lama-lama jadi gunung. Terus biar bener gimana? Ini dia tips-tips pro-nya. Wajib pisahin rekening bank bisnis dan pribadi. Jadikan nyatet ini kebiasaan harian. 5-10 menit aja cukup kok. Simpan semua bukti, mau digital atau fisik. Pakai aja buku kas simpil atau aplikasi akuntansi dasar. Banyak yang gratis kok. Dan terakhir, coba deh review singkat tiap akhir minggu. Percaya deh, kebiasaan-kebiasaan kecil ini dampaknya gede banget nanti. Sebagai penutup, saya mau kita semua ingat ini baik-baik. Pencatatan yang benar itu fondasi utama buat pertumbuhan bisnis yang sehat dan awet. Semua yang kita pelajarin hari ini itu tujuannya cuma satu, bangun fondasi yang super kokoh itu. Nah, kalau penjelasan ini ngebantu kamu, boleh dong kasih like-nya biar kami makin semangat. Jangan lupa juga buat subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar kita bisa terus belajar bareng di materi-materi selanjutnya. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir. Semoga setelah ini kamu jadi lebih pede buat mulai ngerapiin catatan keuangan bisnis. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya.